Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza, mahasiswi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Cibiru. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Ibu Ririn Despiliani, SPD MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan anak. Pertama, saya akan menjelaskan secara umum apa yang dipelajari dari psikologi perkembangan anak. Psikologi perkembangan anak adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap, berkesinambungan dan saling berkaitan sejak anak dilahirkan hingga mencapai kedewasaan. Perkembangan ini tidak hanya menyangkut pertumbuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, moral, dan agama. Secara umum, tahap perkembangan anak dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi 0-2 tahun fokus pada sensorik motor, ikatan emosional, dan kelekatan atau attachment. Yang kedua, masa kanak-kanak awal 2-6 tahun, anak mulai berkembang pesat dalam bahasa, motorik, dan sosial emosional. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir 6-12 tahun, anak mulai berpikir logis, belajar aturan sosial, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, masa remaja, terjadi perkembangan identitas diri dan emosi yang kompleks. Dalam psikologi perkembangan anak, terdapat beberapa aspek penting, diantaranya yang pertama, perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Menurut Jan Piaget, anak usia dini berada pada tahap pra-operasional, yaitu berpikir simbolik namun belum logis. Yang kedua, perkembangan bahasa berkembang melalui interaksi anak belajar, berbicara dengan meniru, mendengarkan, dan berkomunikasi aktif dengan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan sosial emosional. Anak belajar mengenali emosi, mengendalikan perasaan, serta berinteraksi dengan orang lain. Dengan teori Erik Erikson, menekankan pentingnya rasa percaya diri dan inisiatif. Yang keempat, perkembangan fisik motorik, diantaranya motorik kasar, misalnya berlari, melompat, memanjat, dan motorik halus, misalnya menulis, menggambar, menggunting. Yang kelima, moral dan agama. Anak mulai mengenali nilai baik buruk melalui keteladanan orang dewasa dan pembiasaan sehari-hari. Langsung saja kita bahas ke perkembangan kognitif anak menurut Jan Piaget. Jan Piaget adalah tokoh psikologi perkembangan anak yang menekankan bahwa anak secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Perkembangan kognitif anak bukan hanya bertambahnya pengetahuan, tetapi perubahan cara berpikir anak. Perkembangan kognitif membangun anak untuk mengenali warna, bentuk, angka, memahami sebab akibat, mengembangkan imajinasi, dan mengambil keputusan secara sederhana. Jan Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap utama. Yang pertama, tahap sensorik motor 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui aktivitas sensorik dan motorik. Anak memahami dunia dengan melihat, menyentuh, mendengar, dan bergerak. Salah satu pencapaian penting pada tahap ini yaitu kemampuan anak memahami bahwa benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Yang kedua, tahap pra-operasional 2-7 tahun. Tahap ini sangat relevan dengan anak usia dini. Anak mulai menggunakan simbol seperti bahasa dan gambar untuk mewakili objek. Imajinasi berkembang pesat, namun cara berpikir anak masih bersifat egosentris. Artinya, anak mulai melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Anak juga belum mampu berpikir secara logis dan konsisten. Contohnya, anak menganggap jumlah air dalam gelas tinggi lebih banyak daripada gelas pendek meskipun volumenya sama.
Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir logis terhadap objek yang konkret. Anak dapat memahami konsep konservasi, pengelompokan, dan hubungan sebab akibat. Namun, pemikiran anak masih terbatas pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati. Yang terakhir, tahap operasional formal 11 tahun ke atas, anak mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Anak dapat menyusun hipotesis, berpikir kritis, serta memecahkan masalah kompleks tanpa harus melihat objek secara langsung. Nah, teori Jean Piaget menegaskan bahwa setiap tahap perkembangan kognitif bersifat berurutan dan tidak dapat dilewati. Nah, yang selanjutnya, peran guru dan orang tua dalam perkembangan anak. Perkembangan anak tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan dari lingkungan, terutama dukungan dari guru dan orang tua. Nah, peran guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Guru perlu memberikan stimulasi yang sesuai usia, menggunakan media konkret atau aktivitas bermain, menghargai perbedaan kemampuan setiap anak, dan memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi dan bertanya. Kemudian, peran orang tua. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak. Peran orang tua antara lain memberikan kasih sayang dan rasa aman, menjadi teladan perilaku positif, mendukung proses belajar anak di rumah, dan bekerja sama dengan guru dalam memantau perkembangan anak. Nah, kolaborasi antara orang tua dan guru itu sangat penting loh, karena agar perkembangan anak dapat seimbang dan optimal. Nah, jadi kesimpulannya, tahap perkembangan anak menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak melalui tahapan yang berbeda, di mana setiap tahapan memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus memahami tahapan tersebut agar memberikan stimulasi dan pendampingan yang tepat dalam perkembangan anak. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan psikologi perkembangan anak, terutama dalam perkembangan kognitif anak. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.